Kayak pisau Carter. Enggak, saya mau gelas dari mbaknya tuh. Buaya penyulung. Beda-beda. Kita akan menuju ke kegiatan selanjutnya, di mana kegiatan selanjutnya berada di lapangan. Menyesuaikan. Jadi harus turun. Cara mencari sumber air atau gimana sih? Sumber air sudah dekat. Video nih. Video nih. Kak, videoin. Kakak kan enggak turun. Yang lain tuh. Siap besar dan kita kasih hormat. Panggil lah. Orang hutan. Saya nggak bisa lari. Suaranya. Apa? Siap. Siap. Laksanakan. Kita kasih mercon. Wah, sepertinya ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Tak cinta maka tak ketemu. Udah bang. Jadi perkenalkan, saya Vera. Jadi saya salah satu staf senior dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita langsung saja mulai karena tadi sudah banyak materi juga kan dari rekan-rekan tentang materi gambut, mangrove, terus juga pokoknya yang terkait dengan tanah-tanah mineral kan, tanah-tanah itu. Jadi kita sekarang mau mengadakan untuk praktek kita melihat kedalaman dari gambut. Tetapi saya ingin menceritakan dulu sebenarnya posisi yang kita di sini ini bukan tanah gambut. Jadi kalau tanah gambut sendiri itu tanah yang bahan organiknya itu kurang lebih 50 cm itu menurut Agus dan Sudiksa tahun 2008. Jadi ada juga yang jurnal-jurnal yang mengatakan untuk gambut sendiri di ketebalan 40 cm itu dikatakan gambut kalau bahan organiknya tebal dari atas sampai ke bawah itu bahan organiknya 40 cm. Dengan kandungan untuk C organiknya sendiri itu 18%. Jadi untuk kandungan C organik itu kita bisa lakukannya itu di analisis di lab. Jadi yang akan kita lakukan sekarang ini, kita akan mengobor gambut dengan bor gambut. Ini dia bor gambut kita. Jadi di situ Jangan dipijak. bisa saya pegang ke sini, saya jelaskan terlebih dahulu. Lumayan. Ya. Jadi ini udah kita pasang. Sebenarnya ini bisa kita buka yang bagian bawah ini. Terus ini kita nyebutnya tiang T karena dia bentuk T. Ini juga kita bisa buka. Yang ini namanya mata pisaunya. Jadi mata pisau ini kita manfaatkan untuk mengambil sampel. Jadi nanti saat kita posisi mengambil sampel, kita tusukkan, kita putar searah jarum jam itu untuk 360 derajat. Habis itu baru kita langsung naikkan ke atas. Jadi saat kita putar kita tidak boleh melewati, maksudnya itu tidak boleh putar balik. Karena di sini kan sampel. Nah, ini kan langsung satu ini. Jadi kalau kita putar ini kan nanti keluar kayak gitu. Oh. Jadi tujuannya mengapa kita harus langsung tancapkan? Ya, tancapkan. Jadi sebenarnya fungsi ini untuk mengambil sampel tanah gambut juga atau tanah lahan basah, dan ini juga kita manfaatkan untuk mengecek kedalaman gambut kayak gitu. Jadi kalau gambut yang seharusnya itu dia itu tadi sudah saya sampaikan harus ketebalannya 40 atau 50 cm itu untuk bahan organiknya, dan pada kedalaman di bawahnya kita menyebutnya dengan sebutan substratum, lapisan di bawah gambut itu baik mau tanah liat kah kita sebut di sini, tanah mineral apapun itu tidak masalah, mau tanah yang berpasir. Jadi kita bor
kematangannya. Kalau di gambut dia beda dengan tanah mineral. Ini sebenarnya tanah mineral, tapi tanah mineral di lahan basah. Kalau di gambut sendiri kita cuma bisa melihat tingkat kematangan. Jadi dari gambut itu kita bisa lihat kematangannya matang, biasa disebut saprik. Setengah matang kita biasa sebut juga dengan sebutan hemik. Terus yang mentah itu kita sebut dengan hibrid. Jadi kalau mentah itu masih nampak sekali serat-serat daunnya, serat-serat daun dari bahan pembentuk tanah gambut tersebut. Terus kalau untuk mineral itu tidak ada tingkat kematangan, tapi dia pakai struktur dan tekstur. Jadi kalau untuk strukturnya itu ada yang granular, yang lebur, ada yang bentuk prisma, itu yang bentuk kotak-kotak, tapi kita harus buka biar kita bisa melihat itu. Sementara untuk teksturnya, kalau untuk tanah mineral itu dibagi menjadi 3, ada pasir, ada debu, ada liat. Jadi kita langsung saja sekarang kita coba untuk praktek ngebor. Selanjutnya kita juga langsung ngecek pH-nya ya. Kita gunakan lakmus karena saya rasa kalau lakmus ini sangat mudah kita cari. Jadi yang kita lakukan ngebor, siapa yang bisa bantu saya ngebor ini? Enggak. Itu akan Masih tarik sekali lagi. enggak. Cari itu sebelah Tidak, lagi, di Bah. situ juga, di situ. Tarik lagi sekali lagi. Oke, kerja sama. Oke. Baru diputar ya. Putar ke arah jarum jam. Siap. Ini bukan arah jarum jam G. Oke, tarik lagi. Sebanyak berapa kali putaran, Kak? Jalan. 1 kali putaran. Kita lihat sampelnya ya. Kurang di Nah, ada apa kalau lagi? Mau lagi? Buka dulu. buang dulu. Ya, ini. Kebun saya di sana tuh pH-nya tinggi. Sombong. Udah segitu tahu. Udah jam. Cari nomor baru Bang, kalau udah kayak gitu Bang. Ya, karena ini 1, 2, 3. dua kali baru 1 kali lagi. Gak bisa ditekan, didorong gitu ya? Bisa, tapi itu lebih kan tanah gambut. Sekali lagi. Kalau tanah gambut juga kita harus masuk ke itu. Jadi kalau ini kalau gambut bisa lebih dari 1 meter. Kalau lebih dari 1 meter kita harus gunakan penyambung yang di sana. Ini kita lepas, kita sambungkan lagi, baru kita tutup lagi. Begitu juga kalau misalkan sampai kedalaman 8 cm itu harus kita buka. Masing-masing sampai segini. Tak awas ya. Orang hutan itu ngapa? Arah jarum jam. Mana orang hutan saya merusak ya dia. Oke, langsung tarik. Kawan gitu kan. Hati-hati ya guys. Ya, dapat ular. Oh, itu tinggal mendulang. Gimana? Oh, gimana ya, Kak? Jadi ini tinggal dibuka, dibalikkan. Dapat banyak. Dapat berapa gram itu? Maju, Kak. Udah diinjak, Pak. Jadi ini kan kita kan enggak sampai dalam kan, karena ini bukan tanah mineral. Bukan tanah gambut. Ini udah kita temu pasir nih. Tapi di sini tahapan untuk menjadi tanah gambut. Karena tanah gambut sendiri itu terjadi karena proses dekomposisi dari daun-daun seresah-seresah ini tidak maksimal. Karena dia ada air. Jadi mikroba-mikroba di situ posisinya tidur, anaerob kan. Jadi mereka tidak melakukan aktivitas, makanya penimbunan itu terjadi mengakibatkan tumpukan-tumpukan jaringan jadi lebih tinggi. Kita lihat dulu ya. Boleh kayaknya saya minta tolong ambilkan ini apa untuk
tanahnya nih minta tolong ambilkan ke sini biar kita bisa langsung. Tuh, Yus. Woi. Ya, naik ke atas lah. Yus, kau pegang itu. Oke. Kau aja lah. Saya udah habis nih. Mana itu? Apa lagi yang kau minta-minta? Gelasnya. Itu Carter pakai pisau Carter. Enggak, saya mau gelas dari mbaknya tuh. Buaya penyulung. Yang dapat buaya tadi siapa? Oh, gitu. Kayak gini. Nah, gini. Ini dari mana sampai mana tadi? Dari sini, pokoknya yang ini. Yang jatuh lah. Nah, berarti kita harus angkat ini kedalaman. Ini kan 50 nih. Ya. Berarti yang paling sini, ini yang paling atas tadi kan? Terus yang paling ini berarti ini yang 50 cm ke bawah. Ya. Kalau misalkan kita lihat penampang tanah, misalkan ada penampang tanah, ya penampang tanah yang paling 50 cm itu udah terpasang seperti ini. Ini ambil lagi di sini. Terus ini. Jangan pakai cutter. Ngerjain nih. Bulu-bulunya ada kepotong. Oke, letakkan di sini biar kita ada ini sangkut. Terus mana lagi? Ini taruh di sini. Ini apa sini? Yang terakhir ini aja, yang terakhir ini. Ini aja. diambil ya? Ini enggak usah. Yang terakhir Kenapa? Kak. Takut ketahuan Wah, dosennya. jatuh. Ya, sudah sama juga pasir. Pasir semua nih. Kita kan cuma mau ngecek pH nih. Kau kok banyak putih sih? Ini soalnya saya ngambil tanah. Kakak taruh. Ya. Kan kita Air bersih. air ini untuk ini. Udah saya Silakan udah dipakai. saya ke atas loh. Masukkan air. Masukkan air enggak? Ya, masukkan air dan diaduk. Air hujan ini kaki. Ih, ada kecebong. Drop. Minta kayu. Ya, tinggal diaduk. Oke, dah sip. Lakmus, siap Ya, seperti kita biasa. Cek pH. Jadi cara masukkannya Ini ini untuk tes kehamilan. Covid. Oh, tes pipa. Kamera anak buaya itulah dia. Oh, keluarkan dong kertasnya. Kak, ambil Kak. Satu. Tiga. Yang bersih, tangan Tiga, Kak, bersih. tiga. Siapa yang mau nyoba ini? Tiga, Kak. ya 3 cukup 3. Masukkan yang ada warnanya seperti biasa. Ini mahal, Kak, dari Jerman ini. Kompor ini baru benar mahal. Ini 30 juta. Satu Wow. stick itu 1 juta. 30 juta ini. Iya, kalau bor yang asli ya. Satu itu 3 kertas, Kak. Iya, Kak. Makanya mata ini Kakak, satu itu 3 kertas, Kak. Satu kertas saja, Kak. satu cukup 1 kertas. Biarkan kurang lebih 1. Ah, berarti siapa yang positif tuh? Tadi sih. Masih Kak. Kena coklat. Siapa yang awalnya ke sini awal 3 menit udah dihitung belum? terlambat datang kemari. Bentar. 16 ya. 3 menit, Kak. Oke. 1, 2, 3. Sampai warna? Udah. Celup semua, Kak. Celup semua. Sampai selesai warna ya. 1 menit. 1 menit, Kak? Ya, kurang lebih 1 menit. Belum, masih 10 detik. Belum nyampe. Belum, masih 10 detik. Saya pakai waktu nih. Waktu apa? later, 2 hours later. 6, 57, 58, 59, 60. Cukup. Angkat. Ceng. Apa yang berubah? Apa yang terjadi? Ini kan ada Warna ya. warnanya nih. Jadi ini kalau misalkan warnanya Berubah. sama seperti ini berarti 0 kan pH-nya. Iya. Ini pH 0 sampai 14. pH dari 0 sampai 7 sampai 6 itu kita kategorikan sebagai pH asam umumnya. Terus di pH 7 itu kita kategorikan sebagai netral. Sementara dari 8 sampai ke 14 itu basa. Nah, coba ini dicocokkan 6 ya. kira-kira di mana dia? Mana, Kak? 6 atau 5? 5. Iya, dilihat dari warna nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini kira-kira yang mana yang sama? Kalau saya lebih ke 6. Iya kan? Enggak sih, 5 sih. Enggak, 5. Sorry, Kak. 5. Oke, 5 ya nih ya. Itu yang kedalaman paling Kedalaman mana tadi? atas. Yang paling atas, Kak. Oh, yang paling atas itu 5. pH-nya 5.
Ke kanan. 7 tuh. 6. Enggak, Kak. Enggak, 6. Ini 6. Kita gat Ke 6. 7 tuh, Kak. 6. 6. Kalau dari 6. 8 sampai 14 Kakak paling bawah loh. kategorikan sebagai Ini PH. paling bawah. Tapi ininya bawahnya beda ya. Umumnya yang Kedua, kakak tuh paling bawah loh. gambut kan biasa disebut 6. masam kan. Tapi ini kan bukan gambut. Ah, ini 6 juga. 7. 6 juga. 6 ya. Kayaknya punya Kak Lukas itu 7 lah. 6. Mana coba lihat. Sini tidak ada yang basah di sini. 6. Oh, nah. Udah sip. 5 dan 6, Kak. 6 ya. Dua-duanya 6. Berarti ini asam. Yang tengah dengan yang paling bawah. Bareng-bareng warnanya. Ada beda-beda. Enggak. Yang mana sih? Yang 6 dua-duanya. Iya. Asam bukan Iya, ini 6 ya? mendekat ini 6. Ini masih 4, 5. 5 ke 6. Berarti antara ya? Iya, antara. Dia kan kalau pH kan biasa kita kan 5,2. Ini kan iya. tidak terlalu akurat kan, Iya. karena biasanya yang lebih akurat itu Lab ya? kita gunakan di lab. Kita sesuai timbangan. Pakai tetes-tetesan. Kita ambil sampel. Coba. Aman? Cukup? Tensi itu kan ada 2 bersih. Kalau yang termometer ada enggak, Kak? Apanya? Termometer enggak ada. Aku cuma gunakan yang ini. Tuh vaselin apa tuh apa? Oh, beda lagi ya. Oh, enggak. Sebenarnya fungsi dari vaselin itu untuk pelumas di ini. Ya, kan. Oh, Dia tuh pisaunya ya. Ini kan kita nyambung. Iya. Ini kan vaselin kan. Ini nyambung di sini supaya dia tidak timbul berkarat. Terus nanti kalau misalkan ternyata gambut nih lebih, kalau kita ngebor ini kan bergambut sebenarnya Asam peruntukannya. ya. Lebih dari lebih dari 1 meter, kita harus tambahkan stick yang ini. Ini namanya stick. Yang pengebor itu tuh ya. Oh iya, pasang lagi Kak ya. Disambung Kita pasang, lagi ya. Kita lepas di sini. Oh. Terus kita pasang itu yang untuk kita gait tuh ini Mm-mm. ini namanya penggait untuk bor. Jadi kalau misalkan tanah gambut biasanya kan lebih dari 2 meter, 3 meter atau misalkan 8 meter. Jadi itu kita tarik ini 1, 2 gitu, tarik lagi. Kayak kita tadi proses nancapnya. Ini kan yang masukkan di sini kan? Iya. di Habis sini, ditancap, diputar lagi gitu ya. Nah, ya, baru kita tarik. Sip. Sudah Kak ya? Boleh kayaknya bisa langsung minta buka sekalian supaya bisa. Ini kita buka lagi. Ini siapa yang buka nih? yang bertenaga lainnya. Habis dijeduk-jeduk. Ya, kadang diinjak juga dapat. Ini Ya, yang satu nggak dibeliin. kakak semua. Saya lebih familiar dengan sebutan teman-temannya. Kegiatan praktek kita, simulasi kita untuk pengeboran gambut. Ini sama juga kalau di posisi gambut sebenarnya kayak gini caranya. Udah kita laksanakan. Jadi kalau misalkan ada dari kakak-kakak semua ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Kalau misalkan gini, kalau untuk tanaman yang bisa hidup sebenarnya itu disesuaikan lagi dengan kesesuaian masing-masing tanaman. Jadi kalau biasanya kurang ya, karena ini tekstur paling bawah juga udah kita lihat pasir. Pasir tuh porositasnya tinggi. Iya. Jadi kalau misalkan begitu kita siram dia langsung merendes kayak gitu. Jadi kalau Tidak menyerap kondisi air. untuk perakaran sendiri dia tidak mampu. Kondisi tanah yang bagus itu sebenarnya dalam tanah kan ada persentase. 5% itu bahan Pohon jelutung, 25% jati kebon. 45% itu mineral, terus 25% itu udara, 25% itu air. Kayak gitu. Jadi apabila kondisi tanah kita nih bahan organik semua itu udah bagus, kita sebutkan hitam kan. Maksudnya tuh bahan organik semua itu udah bagus. Tapi kalau misalkan tanah kita tuh mineral semua itu juga udah bagus. Jadi tekstur yang bagus sebenarnya untuk tanah sendiri itu tadi itu seperti yang saya sampaikan 5% organik, 45% mineral, 25% air, 25%-nya lagi udara kayak gitu. Kalau gambut juga nggak bagus ya. Jadi harus Ya. sedang dia. Pengolahan. Tanya Pak Eko. Untuk tanamannya
Jadi kita harus melakukan penurunan pH pada tanah itu. Karena kan kondisi kalau basah tuh biasanya di daerah pesisir tuh, karena dia banyak kandungan unsur hara kayak sulfur dan lain sebagainya itu yang menyebabkannya tinggi. Kita bisa menurunkan dengan kapur itu untuk meningkatkan pH. Jadi dia CaMgO2 kan, itu untuk meningkatkan pH. Kalau untuk menurunkan kita bisa menggunakan juga kayak kompos sebenarnya. Karena kompos itu posisi yang netral. Kompos itu dia tidak juga untuk di posisi yang pH bawah dia bisa membantu menaikkan, di posisi yang tinggi dia juga bisa membantu menurunkan. Karena komposisi dari kompos itu sangat beragam sebenarnya unsur-unsur haranya, baik mikro maupun makro. Jadi itu yang membuat kondisi dari pH yang basah itu bisa langsung turun juga. Tapi umumnya kalau di sini yang kita jumpai itu permasalahannya bukan di tanah basah sih. Di sini rata-rata tanah masam, baik itu tanah pegunungan yang kita biasa sebut tanah fosforit merah kuning, tanah merah kan. Mau kita sebut juga ini sebenarnya sebutannya tanah aluvial, tanah endapan. Ini juga permasalahannya juga di pH masam. Terus tanah gambut juga lebih masam. Gambut tuh umumnya pH-nya tuh bisa di 3 bahkan 2,5 sampai ke 4 atau 5. Nanam apapun jadi asam kok ke sini. Udah ada sih pengolahan di atasnya. Buah mangga manis pun jadi asam. Kita olah sebenarnya semakin bagus juga untuk kita manfaatkan, apalagi kalau kita pengolahan tanahnya kita menggunakan bahan-bahan organik, istilahnya kita nambah. Kalau kayak gini tadi kan ibu tidak bilang, ibu ada nanyakan juga kalau kita nanam Bahan tuh gula kayak gimana. buat kompos. Tanaman apapun sebenarnya dia akan kesusahan juga kalau kondisi airnya tuh Terlalu banyak. menggenangi perakaran dia. Jadi kayak kita lemas lah. Busuk kayaknya. Makanya salah satu strategi itu bisa kita akali dengan kita pembuatan saluran irigasi. Jadi itu bisa kita kontrol untuk masuk dengan keluarnya air. Terus kita juga harus tetap penambahan kayak gini kan, tadi kan di kedalaman kurang lebih 40 itu ada pasir. Berarti kita masih bisa manfaatkan untuk tanaman yang perakarannya itu tidak sampai 40. Berarti kayak hortikultura sebenarnya masih bisa masuk. Tapi harus kita bantu tadi dengan kita buat saluran, terus kita tambah lagi dengan bahan-bahan organik kayak gitu untuk membantu proses gambut. Kalau misalkan kita bisa tahu nih ini tanah gambut, kita bisa lihat dari jenis airnya. Pertama air. Jadi kalau air yang di tanah gambut itu umumnya kayak air teh kan? Merah-merah gitu. Pernah ke Sungai Putri? Pernah. Pernah Sungai Putri. Pernah. Nah, itu di aliran jalan tuh bisa Iya. dilihat tuh sebenarnya itu udah pengaruh dari gambut. Jadi yang yang bisa Iya, pelang sama. Merah-merah juga airnya. mengindikasikan kalau di hulunya itu ada gambut. Jadi kalau Iya. dari gambut tuh Kiri kayak kanannya kan merah. kita air di sini yang paling dalam ini disebut kubah. Tadi udah main kayaknya. Yang paling dalam ini disebut kubah. Kalau Pelang kita bor yang dalam ini bisa sampai misalkan 8 cm, 8 meter. Sementara yang sini ini makin ke sini makin dangkal. Kalau gambut umumnya dia bentuknya tetap seperti itu kan. Ya. Jadi kalau tanah mineral tuh sangat mudah kita Ciri-cirinya. tahu. Misalkan kita pegang, kita cium aromanya juga, kita rasa. Itu tadi seperti berpasir itu sebenarnya kita bisa menentukan teksturnya apa dengan kita pegang, terus kita rasa apakah dia banyak pasir atau ada debu atau ada liat gitu. Terus kalau misalkan tanah PMK nih fosforit merah kuning itu sangat mudah kita lihat, kita bisa langsung lihat Warnanya. bukit-bukit kan kalau di sini daerah-daerah hulu Ya, itu Sungai sangat Melayu. banyak sekali tanah fosforit merah kuning. Tapi kalau misalkan kita mau lihat sendiri tanah yang orang bilang subur itu memang tanah yang agak ada hitamnya. Tapi Ada cenderung hitam, berpasir tapi kayak. bukan gambut. Kalau gambut kayak gini kan dia kan sebenarnya belum matang prosesnya. Makanya dia bukan apanya. Kalau yang gembur tuh Tanah muda gitu 6 orangnya. lebih itu sebenarnya sudah bisa kita kategorikan bagus karena ada beberapa komoditi untuk tanaman dia menyukai pH tuh di ring segitu. Ibaratkan kalau misalkan saya makan cabai kan, level saya cabai cuma di 0 misalkan di 1, ada yang levelnya 10. Gitu juga kalau ibaratkan untuk tanaman, ada yang sukanya pedas, ada yang suka tidak terlalu pedas kayak gitu, itu dia bisa menikmati.
bagus. Karena apalagi kalau di tanah gambut sendiri, kalau tanah gambut kan pH-nya kan sangat asam. Pada kondisi tanah gambut yang pH-nya 4 dengan tanah mineral yang pH-nya 4, itu lebih susah kita naikkan pH gambut ketimbang pH tanah mineral. Kalau kita berikan dalam luasan 1 hektar, kita berikan kompos itu dengan kandungan unsur hara, maksudnya tuh mikro dan makronya sama. Untuk yang perlakuan gambut yang pH 4 dengan misalkan mineral yang pH 4 itu lebih cepat yang naik yang Mineral ya. Mineral tuh dia bisa naik mencapai dari 4 dia bisa jadi 6 lebih kalau misalkan kita pemberian kompos sesuai. Sementara tadi kalau gambut dia paling mampu naiknya 1 grade, paling dia bisa naiknya kalau 4 ya bisa makanya agak susah. Tapi biasanya kan orang main di tata kelolanya, makanya kunci dalam pengolahan lahan gambut itu kita harus mempertimbangkan tinggi muka air tanah, karena tinggi muka air tanah sendiri itu juga ada undang-undang yang mengatur. Karena kan lahan gambut sendiri itu, tanah gambut sendiri dia punya sifat yang disebut irreversible kan, sifat kering atau bisa balik. Jadi begitu udah kering habislah dia, lalu tipis gitu, tidak kayak kalau tanah mineral kan bisa lagi, masih bisa dia naik, dia tidak bersifat kering tanpa balik. Iya, kenapa lahan gambut sangat dilarang untuk dibuka luaskan, apalagi ada aturan juga dalam pengolahan lahan. Lahan gambut kalau sudah lebih dari 3 meter itu memang tidak boleh lagi. Selain dia memang susah sekali untuk produktivitas tanaman, kita juga istilahnya menghancurkan alam kan, itu sangat-sangat tidak kedalaman. Berarti tujuan kita sampai ke tingkat kedalaman tidak. Tetapi kalau misalkan kita peruntukan untuk penggunaan lahan, kesesuaian dengan lahan, sampel dari gambut ini harus kita bawa. Kalau misalkan gambut itu harus kita masukkan di gunakan cutter tadi, nggak boleh kena tangan, terus kita letakkan di aluminium foil, kita timbang dengan timbangan emas dalam 1 gram, habis itu kita bawa ke lab kayak gitu tahapannya. Dari hasil itu baru kita bisa identifikasi apakah ini sesuai untuk tanaman ini, tanaman yang kita mau, apakah ini sesuai untuk tanaman ini, kayak gitu. Karena itu yang bisa kita menentukan, oh ini harusnya kita berikan sebanyak ini untuk pupuknya, untuk misalkan kandungan N-nya, P-nya, K-nya itu. Jadi kita bisa lihat tuh setelah hasil kita lanjut dari ini, dari hasil analisis kita. Monyet lari jadi buaya dah. Oke, perhatian. Siap. Monyet orang hutan. Peserta KML telah menerima materi. Laporan selesai. Balik depan. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Ya ya, ya ya, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Tepuk kami. Yang tadi membersihkan silahkan. Silahkan yang membersihkan. Tunggu piring. Karena aku orang hutan bantu.